Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sudah makan? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, pimpin doanya dulu. Mel, siap, Bro. Hormat kepada Ibu Rita. Hormat, Bro. Selamat pagi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absen dulu ya. Alif Ramadhani, Andini Kurnia Putri, Arif Fairuz, Akaya, Alifa, Aufa Rizal Akbar, Hadir, Bu. Heni Herlina, Heni Herlina, Herawati, Intan Zahrima, Junior, Elvira, Marsha Eka Putri, Mona Lisa, Muhammad Al Azmi, Keila, Rangga, Revi, Reza, Rifki Ramadan, Salma Nazila, Wildan. Berarti cuma Heni ya yang apa? Nah, sekarang buka bukunya halaman 97. Buka buku halaman 97. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia pada pembelajaran yang kedua. Nah, di buku yang halaman 97 tadi itu kan ada gambar ilustrasi. Kalian perhatikan gambar tersebut, kemudian kalian baca di dalam hati bacaan teks yang di bawahnya. Nah, tadi sudah kan membaca teks yang di halaman 97. Nah, sekarang buka halaman 98, itu ada ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Yang pertama itu ada apakah gambar tersebut mendukung cerita? Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Nah, di sini kan disuruh kita berdiskusi. Nah, ibu akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok itu beranggota 5 orang. Yang meja yang 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sudah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Nah, sekarang pindah ke kelompok
tadi. Kalian disuruh untuk perhatikan. Tadi kan sudah membaca ilustrasi yang di halaman 97. Nah, kemudian kalian buat bersama kelompok kalian. Apakah pertanyaan yang nomor 1, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Mendukung cerita atau tidak? Ilustrasi cerita tadi. Jika iya, tulis iya. Jika tidak, tulis tidak. Kemudian di soal yang nomor 2, jika jawabanmu ya, apa alasan kalian? Jika jawaban kalian di yang nomor 1 tadi iya, apa alasan kalian? Jika tidak, apa alasan kalian? Nah, sudah paham? Sudah. Isi lagi. Gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di rantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" kata Kak Diko. Yang nomor 4,
Bobby menghampiri kakaknya. Kemudian Bobby menjawab, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Dijawab dengan Kak Niko, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, coba kalian lihat di halaman yang 99 itu ada ayo menulis. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, di bawah itu kan ada kolom ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, kalian tulis, kalian lihat, perhatikan gambar yang di halaman 98 tadi. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalian tulis ciri-ciri karya dari gambar tersebut. Misalkan, ciri-ciri karya dari gambar tersebut, watak Bobby seperti apa, watak Kak Diko seperti apa. Sudah paham? Sudah? Bisa isinya? Bisa. Nah, sekarang coba kalian isi ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, sudah tadi? Sudah, Bu. Nah, coba salah satu kalian membacakan apa ciri-ciri karya dari cerita yang tadi. Ataya. Ciri-ciri gambar cerita. 1. Memberi gambaran yang singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 2. Menambah nilai sajian. 1B. Yang lain. Yang ciri-ciri yang kedua. Rangga bisa? 2. Menambah nilai kesajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, yang ketiga siapa yang bisa? Memudahkan Membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Jadi ciri-ciri karya gambar cerita tadi ada tiga. Yang pertama, memberi gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri-ciri yang kedua itu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri-ciri yang ketiga, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Sudah paham tadi ciri-ciri karya cerita yang di sebelah tadi? Sudah. Nah, coba kalian lihat yang di bawah itu ada ayo menulis. Di kolomnya tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh dari tema berikut. Di situ kalian diminta untuk mengingat-ingat pengalaman kalian yang paling berkesan. Kemudian kalian pilih satu tema, kalian buat gambar.
Misalkan tema yang pertama lingkungan hijau, udara bersih. Misalkan tema lingkunganku hijau, udara bersih itu kalian bisa membuat pegunungan dengan berpohon-pohonan. Sudah paham? Nah, kalian pilih salah satu tema. Di bawah kita sudah ada tema yang pertama itu lingkunganku hijau, udara bersih. Yang kedua, aku menjaga udara bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, kalian buat di buku kalian gambarkan tentang salah satu tema. Kalian pilih salah satu tema yang ada di buku. Kemudian kalian buat gambarnya. Sudah paham? Sudah paham yang dimaksud tadi? Sudah. Nah, sekarang coba kalian buat gambar. Kemudian kalian pilih salah satu dengan tema yang ada di buku. Gambar menggunakan pensil. Yang belakangku. Yang bekerja tangan, bukan mulut. Yang sudah bisa dikumpul. Tunggu. Ya,
memperbaiki saluran pernapasan akut atau yang sering disebut dengan ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui mempelajari cara memelihara organ pernapasan. Jadi, setiap keluar rumah kita harus menggunakan masker. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Nah, buka di halaman 100 itu ada cara memelihara organ pernapasan. Sudah dibuka. Nah, perhatikan cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita sakit perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, baca Adit. 1. Menjaga keselamatan organ pernapasan. Nah, yang pertama itu dengan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Menjaga organ pernapasan dengan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Jadi, kita harus sering-sering berolahraga. Yang ketiga itu istirahat yang cukup. Nah, kita harus beristirahat yang cukup, minimal tidur 8 jam. Yang keempat, posisi tidur yang benar. Bagaimana posisi tidur yang benar? Miring ke kanan, jangan telungkup. Miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua, Intan, baca Intan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, cara memelihara organ pernapasan yang kedua itu dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, dengan cara menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Jadi, kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang dingin. Karena paru-paru sangat sensitif dengan yang dingin-dingin. Yang keempat itu menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Jadi kita harus menghindari makan makanan yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Nah, cara memelihara organ pernapasan yang ketiga, Aufa, baca Aufa. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Dalam kurung bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, jadi cara memelihara organ pernapasan yang ketiga itu dengan merawat organ pernapasan. Cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Jadi kita harus sering membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang B, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat,
Wira, baca Wira. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin estimasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan tentunya tidak supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan dengan menghirup napas. C. Membuat udara bersih lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta D. Mencegah ruangan karena virus dan bakteri tidak berkembang di ruangan dengan elemen tinggi. Jadi cara memelihara organ pernapasan yang keempat itu dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar rumah. Cara memelihara kesehatan lingkungan sekitar yang pertama itu dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Di kelas kita ada tak ventilasi udara? Ada. Mana? Jendela. Yang B, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu. Jadi kita harus sering menyapu rumah, membersihkan rumah. Yang C, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Jadi untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita harus membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah kita. Salah satunya dengan menanam tumbuhan yang hijau atau pepohonan. Yang D, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, di halaman ibu ingin bertanya, sudah paham belum cara memelihara organ pernapasan? Sudah. Nah, Azmi, ulangkan. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Apa saja? Menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Olahraga teratur supaya alat-alat pernapas terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup dan D. Posisi tidur dengan diri ke kanan dan menunggu. Nah, yang kedua di sebelah Rozi, Alif. Jadi zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena mengandung kecil. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung minyak karena dapat pada paru-paru sehingga bahan kimia
pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, cara pernapasan yang keempat. Mana? Membuat sebanyak mungkin. Selamat. Yang akan masuk ke dalam pernapasan menghirup nafas. C. Membuat udara bersih berkembang dengan menambah Nah, jadi cara-cara memelihara organ pernapasan ada 4. Yang pertama itu dengan menjaga kesehatan organ pernapasan. Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Salah satunya dengan tidak merokok. Yang ketiga, merawat organ pernapasan dengan sering-sering membersih rongga hidung. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah kita. Kemudian menanam tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar rumah. Nah, sampai di sini sudah paham cara memelihara organ pernapasan? Nah, sekarang buka di halaman yang di sebelahnya, halaman 101. Ayo berkarya. Kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Tadi kan kita sudah memahami cara merawat organ pernapasan. Nah, sekarang buatlah kelompok bersama 5 sampai 6 orang temanmu. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran kelima, nanti kamu dan kelompokmu akan mempresentasikan poster yang telah kalian buat. Nah, sekarang kalian ibu bagikan menjadi beberapa kelompok lagi. Kelompoknya tetap kelompok yang tadi. Kalian buat poster di bawah itu kan, coba perhatikan yang di bawahnya, gambar yang di bawah. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Pada gambar yang pertama itu ada gambar apa? Satu, kuman dan tangan. Jadi pada poster yang pertama itu, di poster yang pertama itu ada gambar tangan dan juga kuman. Jadi di poster yang pertama itu mengajak kita untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun. Di poster yang kedua itu ada apa saja? Ada bak mandi, tempat penampungan air dan juga sampah. Nah, di poster yang kedua itu mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan. Itu mengatasi demam berdarah dengan cara 3M. M yang pertama, tempat penampungan air. Tempat penampungan air yang di kamar itu apa? Ada bak mandi. Jadi kita harus selalu mencuci bak mandi.
M yang kedua, mengubur barang bekas. Nah, jadi kalau di rumah kita ada kaleng-kaleng bekas ataupun barang bekas yang lainnya, kita harus menguburkan supaya tidak bersarang nyamuk. M yang ketiga itu menutup tempat penampungan air. Kalau ada penampungan air semacam parit yang di dekat rumah, kita harus menutupnya supaya tidak bersarang nyamuk. Nah, sudah paham? Jangan membuat poster tadi. Sudah? Bisa? Nah, kelompok kalian, kelompok yang tadi, masing-masing kelompok buat poster tentang kesehatan. Misalkan menggunakan masker, kalian buat masker, kemudian di gambar tersebut kalian buat kata-kata, misalkan ada menggunakan masker. Bisa. Besok di pembelajaran kelima, masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Apa poster yang masing-masing kelompok buat? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, kerjakan. Nah, sudah selesai yang bikin poster tadi? Sudah. Nah, poster yang kalian bikin tadi itu kalian presentasikan pada pertemuan yang kelima besok di pembelajaran yang kelima. Nah, sekarang buka di halaman 102. Itu ada ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Ayo renungkan itu kalian buat tugas di rumah. Tadi kan kita sudah mengetahui cara-cara memelihara organ pernapasan. Sudah tahu tadi kan? Sudah. Nah, kalian buat cara-cara memelihara organ pernapasan yang kalian tahu. Itu kalian jadikan PR. Paham? Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang kumpulkan gambar yang tadi. Salah satu kelompok coba tampilkan gambar yang kalian buat yang tema tadi. Coba kelompok yang mana yang sudah? Sudah gambar tadi. Nah, coba Tan, mana kelompok gambar yang sudah dibuat tadi? Coba pegang. Jelaskan mengandung tema yang mana? Tema tentang lingkungan hijau udara bersih. Lingkungan hijau udara bersih. Itu salah satu gambar teman kalian. Nanti dikumpul ke depan. Sudah, Intan? Nah, karena pembelajaran kita sudah habis, cukup di sini. Kumpulkan dulu bukunya.